Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Para pemirsa, bagaimana kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya saya, Stoma bin Abi Nasr, bisa hadir kembali menemani Anda semua dalam program kesayangan kita, Sekolah Fikih. Saat ini kita masih berada di level 1 dengan mata kuliah pengantar ilmu fikih yang saat ini sudah masuk ke episode ke-7. Dan di episode ke-7 ini kita akan berbicara tentang satu hal yang cukup menarik, bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk membangun peradaban Islam yang sangat luar biasa, yaitu tentang madrasah fikih. Jadi ternyata umat Islam terdahulu memiliki banyak sekali madrasah yang mungkin bisa menjadi cikal bakal universitas-universitas Islam yang kita kenal hari ini. Masih dengan narasumber kita dan dosen kita di mata kuliah pengantar ilmu fikih ini, yaitu Ustadz Ahmad Sarawat LCMA. Mari kita sapa sejenak beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah sampai di episode ke-7 Ustaz. Tidak terasa ya? Tidak terasa. Sudah hampir mendekati bagian akhir. Betul. Nanti kita tinggal satu episode lagi di Insyaallah mata kuliah pengantar ilmu fikih ini. Dan sekarang materinya cukup menarik, saya kira, tentang madrasah fikih. Hanya saja pertanyaan pertama saya tentang madrasah fikih ini, apa yang dimaksud dengan madrasah fikih itu? Sebab kalau diketahui oleh masyarakat umum, madrasah ya seperti sekolah gitu, ada madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah gitu. Apakah itu yang dimaksud, atau di dalam buku-buku yang saya baca bisa dimaknai sebagai semacam aliran gitu, madrasah, aliran pemikiran. Sebenarnya bagaimana ini, Ustaz? Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tema kita pada episode ini adalah madrasah fikhiyah. Kalau kita terjemahkan artinya ya sekolah fikih. Sekolah fikih. Seperti program kita ini namanya sekolah fikih, madrasah fikhiyah. Jadi ya sekolah itu dalam bahasa Arab namanya madrasah. Ya kita terjemahkan sekolah, dan dalam episode ini yang kita maksud dengan madrasah atau sekolah itu mengandung dua aspek sekaligus. Yang pertama, madrasah dalam arti aliran pemikiran. Ya, aliran pemahaman sebagaimana yang kita kenal dalam ilmu fikih. Kita mengenal ada berbagai mazhab. Misalnya ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, itu bisa juga disebut dengan istilah madrasah. Ya, madrasahnya Abu Hanifah, madrasahnya Imam Malik gitu, karena memang mazhab itu dibangun dari madrasah terlebih dahulu. Ya, madrasahnya kemudian menghasilkan sebuah corak pemikiran, lalu lahirlah para ulama di sana dan membentuk sebuah institusi namanya madhab, lahir dari corak pemikiran yang diajarkan oleh pendirinya masing-masing. Bahkan istilah madrasah ini pun juga sering digunakan pada masa-masa lebih awal, ya, ketika di zaman sahabat, para sahabat itu banyak yang mengajar, ya, sepeninggal Rasulullah SAW banyak di antara para sahabat itu yang mengajar, seperti Ibnu Mas'ud, beliau mengajar di negeri Kufah itu, ya, dan banyak murid-muridnya, lalu disebutlah dengan istilah madrasahnya Ibnu Mas'ud gitu. Nanti Abu Musa al-Asy'ari mengajar juga, para sahabat Amr bin As dan yang semua mengajar, dan itu disebut dengan nama-nama madrasah dari masing-masing sahabat itu. Dan yang menarik, di dalamnya ada corak pemikirannya yang antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, walaupun sama-sama mewarisi ilmu dari Rasulullah, tetapi memang punya kecenderungan yang berbeda. Mazhabnya Ibnu Abbas misalnya, atau madrasahnya Ibnu Abbas itu agak sedikit berbeda. Dia punya corak yang berbeda misalnya dengan mazhabnya Ibnu Mas'ud atau Ibnu Umar atau yang lain-lain, termasuk Ibunda Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Itu mereka adalah orang-orang yang menghasilkan begitu banyak murid. Ya, itu adalah kita sebut dengan madrasah juga. Dan akhirnya melahirkan sebuah mazhab besar. Sehingga tidak salah kalau dikatakan bahwa madrasah itu ya bisa juga disebut dengan corak pemikiran atau mazhab itu sendiri. Nah, tetapi dalam episode ini yang akan kita bahas bukan ke arah sananya. Kita akan membahas justru madrasah dalam arti fisik. Tempat di mana orang-orang itu belajar tanpa kita harus membedakan berdasarkan
aliran atau corak pemikirannya. Jadi lebih kepada madrasah seperti yang dikenal masyarakat kita gitu ya. Iya, tetapi Madrasah. tentu dengan perbedaan-perbedaan juga karena kan zamannya berbeda, maka sistem manajemen administrasi dan tata caranya mungkin berbeda. Tapi prinsipnya tetap sama, yaitu tempat di mana dikadernya para ahli fikih, tempat lahirnya para ahli fikih. Dan madrasah yang pertama adalah madrasahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau pertama kali mengajarkan ilmu syariah, ilmu agama, dan walaupun di Mekah sudah lama juga Nabi mengajar, tapi ayat-ayat yang terkait dengan ahkam, hukum itu kan memang lebih didominasi ketika beliau sudah tinggal di Madinah. Ya, ayat-ayat Makkiyah itu banyak kandungan hukum tapi tidak terlalu dominan. Sementara ayat-ayat Madaniyah memang dominan kandungan hukumnya itu detail sekali. Oleh karena itu kita baru merasakan madrasah sebagai sebuah tempat yang khusus dijadikan media sebagai sarana belajar mengajar, itu adalah Masjid Nabawi. Jadi tempatnya itu madrasah pertama di Masjid Nabawi. Ya, karena memang masjid itu sendiri kan walaupun secara bahasa artinya tempat sujud, tetapi secara istilah itu bukan hanya berhenti pada sholat, tapi juga semua hal yang terkait dengan kepentingan Islam dan mengajarkan wahyu Allah, menerangkan hadis-hadis Nabawi, menarik kesimpulan hukumnya, melakukan berbagai macam proses, entah itu qiyas, entah itu istishab, entah itu apa dan sebagainya, sebagaimana yang Nabi ajarkan. Nah, itu memang dilakukan di masjid. Bahkan Nabi punya halaqah khusus para wanita sahabiyah, mungkin karena sudah terlalu banyak dan para wanita mungkin butuh waktu yang sedikit lebih khusus, mungkin pertanyaannya juga lebih khusus, nggak enak kalau bertanya itu kok didengar para sahabat yang lain dan jadi, sebagainya. Minta kelas khusus ada pintu khusus bahkan ya, babun nisa di Masjid Nabawi. Babun nisa. Nah, bahkan di Masjid Nabawi itu tinggal beberapa orang yang dalam sejarah kita kenal sebagai Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu orang yang ya sahabat tinggal di Masjid Nabawi, mereka tidak punya rumah di Madinah, mereka tidak punya anak istri, jadi tinggalnya ya di masjid, ya di masjid itu. Apa kegiatan mereka? Ya tidak lain dan bukan menemani Rasulullah SAW menyerap ilmu-ilmu agama dan sebagainya, dan itulah menjadi madrasatul ula, madrasah pertama di zaman Rasulullah SAW, dan kita bisa sebut dengan istilah madrasah Nabawiyah. Madrasah Nabawiyah. Madrasah Nabawiyah yang gurunya, dosennya, rektornya adalah Rasul SAW sendiri. Ya, karena beliau yang membawa wahyu juga mengajarkan cara memahami wahyu itu sendiri. Mungkin kalau cuma segera menyampaikan wahyu sederhana ya, Jibril turun, dengerin, hafal, sampaikan, selesai kan. Tapi bagaimana mengupasnya, bagaimana menarik kesimpulan hukumnya, bagaimana seterusnya dan sebagainya, nah itu butuh waktu. Kelas-kelas itu ada di masjid. Kelas-kelas itu ada di masjid, ya tentu itu yang utama ya. Selain juga di lapangan langsung, karena nanti di pasar ada realita apa, nanti kemudian di tempat perang, di perjalanan dan sebagainya, semua juga bisa jadi madrasah. Tapi yang paling utama madrasahnya adalah di Masjid Al-Masjidun Nabawi. Dan para sahabat yang belajar langsung kepada Rasulullah adalah alumnus dari Madrasah Nabawiyah. Ya, karena Madrasah Nabawiyah ini tujuannya adalah mencetak para orang-orang yang akan meneruskan misi Rasulullah SAW, yaitu mereka warasatul anbiya, menerima warisan dari para nabi, dan mereka memang disiapkan untuk nanti kalau nabi sudah wafat, mereka lah yang akan menyebar ke seluruh dunia, mengajarkan bukan hanya menghafalkan Quran dan hadis, tapi bagaimana menarik kesimpulan hukum dari Al-Quran dan Sunnah itu. Kesimpulan hukum. Dan itu proses panjang sampai nabi kemudian ya istilahnya. Mungkin proses panjangnya nanti antum jelaskan lebih lanjut di segmen berikutnya, karena waktu kita sudah habis. Para pemirsa, sepertinya semakin menarik sekali pembahasan kita tentang madrasah fikih. Bagaimana kelanjutannya? Kita saksikan dan kita simak di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sekolah Fikih. Pemirsa, kembali lagi bersama Sekolah Fikih, dan kita sekarang sudah sampai di segmen yang kedua untuk melanjutkan pembahasan kita seputar madrasah fikih. Tadi di segmen pertama sudah kita ketahui ternyata madrasah fikih sudah muncul sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dengan bangunan pertamanya adalah Masjid Nabawi, guru pertamanya adalah Rasul SAW sendiri, dan alumnusnya adalah para sahabat yang menjadi alumnus luar biasa. Luar biasa. Nah, ini ketika mereka sudah menjadi alumnus dari Madrasah Nabawiyah ini, penyebarannya seperti apa? Apakah Rasul kemudian menugaskan kepada para alumninya untuk mengajarkan di Madinah saja, atau
ada semacam PKL atau KKN dan seterusnya seperti itu Ustaz? Sudah bukan PKL atau KKN lagi ya, tapi sudah langsung mengajar. Langsung mengajar. Jadi sepeninggal Rasulullah SAW itu banyak para sahabat yang berpencaran ke pusat-pusat peradaban Islam. Di masa para sahabat itu, khususnya di zaman Khalifah Umar bin Khattab, memang terjadi futuhat Islamiyah luar biasa. Hampir seluruh peradaban yang ada di seputaran Jazirah Arabia itu jatuh ke tangan umat Islam. Jadi yang namanya Irak gitu ya, itu jatuh di zaman Umar. Ya. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas dengan perang Qadisiyahnya. Kemudian yang namanya Romawi itu dulu menjajah Masjid Aqsa, Palestina, Syria dan sebagainya. Itu kemudian takluk juga di tangan umat Islam. Di zaman Umar itu juga. Di zaman Umar juga. Kemudian Mesir yang waktu itu masih di Fustat ya, itu juga menyerahkan diri juga kepada Khalifah Umar. Lalu dikirimlah Amr bin As ke sana. Dan sejak zaman Rasulullah sebenarnya orang-orang di Yaman itu juga sudah banyak yang menerima Islam. Bahkan di zaman Nabi pun Nabi sudah mengirim Mu'az bin Jabal ke Yaman. Dan Raja Habasyah sebagai raja yang ada di benua Afrika sudah masuk Islam sejak zaman Rasulullah. Jadi berbagai peradaban itu sudah sangat siap, sudah bergabung dengan dengan peradaban Islam. Tinggal di sana harus diisi. Jadi secara kekuasaan itu sudah masuk ke dalam wilayah Islam gitu ya? Iya. Oleh karena itu butuh tenaga-tenaga yang ahli dalam bidang ilmu syariah, dan oleh karena itu banyak para sahabat yang kemudian menyebar kemana-mana. Jadi wilayah dan kekuasaan tidak cukup untuk sebuah negara itu? Ya, karena kalau cuma segera dikuasai secara politik, tujuan Islam itu kan bukan merebut kekuasaan, tetapi mengisi peradaban. Maka kita disebut dengan menegakkan syariahnya itu sendiri. Nah, syariah itu tidak bisa ditegakkan dengan sekedar kekuasaan, tapi dengan tarbiyah, dengan pendidikan, dengan memberikan kesadaran, ilmu dan pemahaman tentang bagaimana caranya kita hidup sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Maka muncullah madrasah. Muncullah madrasah. Kuncinya itu di madrasah. Kita mulai dulu dari Madinah itu sendiri ya. Madinah sebagai memang pusatnya para sahabat. Di sana di zaman itu ada banyak sahabat tentunya, tapi yang menonjol yang bisa kita sebut misalnya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menjadi ulama besar di Madinah ya kan. Selain juga ada Zaid bin Sabit. Ya, beliau juga ulama besar juga di sana. Nah, kader-kadernya di Madinah itu terkenal dengan istilah 7 ulama. 7 ulama Madinah. Itu yang disebut al-fuqaha as-sab'ah. Al-fuqaha as-sab'ah yang ada di Madinah itu sendiri sebagai pusat dari peradaban agama Islam. Yang paling seniornya di kalangan para tabi'in misalnya Sa'id ibn Musayyib. Itu yang paling senior ya. Dan beliau secara dari segala keturunan tuh Quraisy. Kemudian ada Urwah ibn Zubair, Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Bakar bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, Sulaiman bin Yasar ya, Ubaid bin Abdullah, dan juga satu lagi yang menarik, Nafi' Maula Abdullah bin Umar. Menariknya dia adalah seorang budak tadinya, dia pembantu gitu kan. Maulanya Ibnu Umar, pembantunya Ibnu Umar. Tapi karena tiap hari ikut sama tuannya, lama-lama dia jadi ulama besar juga dan menjadi perawi hadis yang luar biasa dan jadi ulama besar, menjadi rujukan para ulama berikutnya. Artinya di dalam Islam itu madrasahnya tidak membeda-bedakan antara budak dan orang yang merdeka. Tidak budak pun memiliki hak yang sama di dalam keilmuan. Bahkan nanti kalau kita lihat penyebaran para ulama, para sahabat nih ke berbagai daerah, murid-muridnya di sana nanti itu malah para budak. Kebanyakan para budak. Kecuali tadi ya, yang di Madinah itu yang Sa'id bin Musayyib itu memang dari keturunan darah biru Quraisy. Yang lain-lainnya itu mereka rata-rata maula begitu. Di Mekah kita juga punya banyak sahabat karena memang waktu itu pusat dakwah Nabi kan Mekah Madinah gitu. Betul. Ya. Tapi yang terkenal itu adalah Ibnu Abbas, itu tinggal di Mekah gitu. Dan Abdullah bin Zubair di madrasah Mekah itu. Ya, Ibnu Abbas dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Lalu di Mekah itu lahirlah ulama besar berikutnya
di kalangan tabi'in, murid-murid mereka. Misalnya kalau kita pernah ingat ada tabi'in bernama Mujahid. Nah, itu lahirnya atau apa namanya tumbuh dan berkembangnya itu di Mekah. Alumninya Madrasah Ibnu Abbas. Ya, atau bin Abi Robah, Tawus bin Kisan dan lain-lainnya, nanti mereka adalah ulama yang memang lahirnya di Mekah, dalam arti di kader di Mekah, murid-muridnya para sahabat. Kota berikutnya yang menjadi sasaran dakwah penyebaran madrasah fiqhiyah itu adalah Kufah. Nah, karena Kufah ini Ali bin Abi Thalib sendiri sebagai khalifah yang keempat itu memindahkan ibu kota Islam dari Madinah ke Kufah. Dipindahkan Kufah. Ya, jadi kalau sekarang ada wacana pindah ibu kota, dari zaman dulu sudah ada. Sudah ada. Kenapa dipindahkan? Tentu banyak alasannya ya. Salah satunya Kufah itu adalah kota yang sudah sangat maju, sudah sangat modern. Sementara Madinah itu adanya di tengah padang pasir dengan jumlah orang yang nggak terlalu banyak ya di Kufah itu. Nah, selain Ali bin Abi Thalib di Kufah itu juga adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, beliau juga tinggal di sana. Lalu lahirlah berikutnya kader-kader mereka ya. Kalau boleh kita sebut misalnya Alqamah ini di karangan tabi'in, ini tabi'in besar juga ya. Kemudian Masruq, Syuraih Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakhai, Sa'id bin Jubair. Ini para ulama Kufah. Alumni Madrasah Kufah. Madrasah Kufah, murid-muridnya Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud ya kan. Nah, nanti Ibrahim An-Nakhai inilah yang nanti berikutnya lagi kalau ngajar tuh lahirlah dari sana Imam Abu Hanifah. Kan di Kufah juga mereka itu ya. Nah, dekat dengan Kufah masih satu. Kalau sekarang sih satu negara, tapi dulu tuh wilayah yang berbeda ya. Basrah. Di sana Anas bin Malik dan Abu Musa Al-Asy'ari itu sahabat Nabi ngajar di sana. Kalau kita pernah kenal ulama namanya Hasan Al-Basri, nah itu muridnya. Murid-murid dia yang terkenal dari sana ya, atau Muhammad ibn Sirin gitu ya. Nah, itu Kufah, Basrah sekarang tuh wilayahnya di Irak. Sekarang ya. Nah, kalau kita pindah ke utara dari Jazirah Arabia, itu dulu daerah yang dikuasai oleh Romawi. Ada Damaskus, ada Jordan, Syam gitu. Nah, di Syam itu banyak para ulama karena emang dulu hampir semua sahabat itu ikut perang merebut negeri Syam itu. Jadi banyak juga yang sudah pada dari tentara Romawi. Salah satunya ya waktu itu yang berkuasa Yazid bin Abi Sufyan itu ya, bin Muawiyah. Nah, itu minta kepada Umar, tolonglah dikirim beberapa sahabat untuk ke sini biar bisa mengajar di Syam itu. Maka ada Muaz bin Jabal. Jadi Muaz bin Jabal ini pernah ke Yaman juga, pernah ke Syam juga. Ya, kemudian ada Ubadah, Abu Darda dan sebagainya. Lalu dari sana lahirlah para fuqaha dari kalangan tabi'in. Abu Idris Al-Khawlani, Makhlul Ad-Dimashqi, ya kan? Umar bin Abdul Aziz. Itu di zaman dinasti Bani Umayyah. Itu ada khalifah yang terkenal yang katanya titisan dari Umar juga yang jadi khalifah besar ya. Raja bin Haywah dan seterusnya, Al-Auza'i itu juga orang-orang yang lahirnya dari madrasah di Syam gitu kan. Kita pindah ke benua lain, Mesir ya. Mesir saat Afrika itu Utara itu ya. Afrika ya kan. Mereka menyerahkan diri kepada Umar bin Khattab, lalu Umar mengirim Amr bin As. Dan Amr bin As itu punya putra yang luar biasa juga, Abdullah bin Amr bin As, dan mereka kemudian mengajar di sana. Dan banyak ulama lahir di sana, salah satunya Yazid bin Hubaib ya kan, yang lahir di Mesir itu. Nanti di zaman berikut lagi Imam Syafi'i tinggal di situ dan melahirkan lagi para ulama besar, sampai kemudian di zaman Salahuddin Al-Ayyubi berdiri Al-Azhar dan seterusnya, dan sampai sekarang Mesir itu menjadi madrasah fiqhiyah sepanjang zaman, sejak zaman Amr bin As itu Amr bin As sampai hari ini. Dan jadi tadi sudah ada kota Madinah, Mekah, Kufah, Basrah, Syam dan Mesir. Masih ada lagi? Yaman. Ya? Oh ya, Yaman dari zaman Nabi sudah kena Islam ya kan. Sudah ada Muaz bin Jabal di sana, dan kemudian lahir dari sana dari kalangan tabi'in misalnya Matraf bin Mazin, yang kemudian nanti Hisham bin Yusuf dan sebagainya itu di Yaman. Begitu. Masya Allah. Sudah menyebar sedemikian luas ya ajaran-ajaran Islam dan dengan madrasahnya masing-masing. Saya perlu mengetahui tentang kemudian hubungan madrasah-madrasah ini dengan kelahirannya madrasah pemikiran fikih yang ada
yang disebut dengan 4 madrasah besar atau 4 fikih yang nanti bisa saya tanyakan di segmen berikutnya, Ustaz. Karena waktu kita sudah habis. Para pemirsa, kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang madrasah-madrasah fikih ini di segmen yang ketiga. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sekolah Fikih. Kembali lagi pemirsa dengan program kita Sekolah Fikih, dan kita sekarang sudah sampai di segmen yang ketiga untuk melanjutkan pembahasan tentang madrasah-madrasah fikih. Tadi secara luas sudah dijelaskan bahwa Islam sudah menyebar dengan madrasah-madrasahnya ke berbagai wilayah dengan para sahabat sebagai guru-guru di madrasah-madrasah di wilayah-wilayah tersebut. Nah, sekarang lanjutannya adalah bagaimana kemudian muncul 4 madrasah besar atau 4 madhab besar di dalam fikih Islam. Kira-kira sambungannya dari madrasah-madrasah para sahabat itu seperti apa dengan 4 madrasah besar ini, Ustaz? Ya, kita mulai dari mazhab yang pertama, mazhab Hanafi, yang didirikan oleh alim besar, murid dari para tabi'in, bahkan ada yang menyebutkan beliau sendiri malah tabi'in juga, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu lahir tahun 80 Hijriah. 80 Hijriah. Dan wafat tahun 10 Hijriah. Jarak antara kelahiran Abu Hanifah dengan wafatnya Nabi Muhammad 70 tahun. Itu hanya 70 tahun. Tapi Abu Hanifah ini tinggalnya di Kufah, lahir di Kufah sampai meninggal di Kufah. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwa Kufah bertabur dengan para sahabat, bertabur dengan para tabi'in, dan Imam Abu Hanifah yang pasti sanad gurunya di antaranya adalah Ibrahim An-Nakhai. Tapi kata Al-Imam Adz-Dzahabi, Abu Hanifah itu pernah loh ketemu langsung dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Adz-Dzahabi. Bahkan Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahwa Abu Hanifah itu pernah ketemu bukan cuma dengan satu sahabat, tapi dengan banyak sahabat, di antaranya artinya beliau adalah tabi'in gitu. Ada Abdullah bin Al-Haris, Abdullah bin Abi Aufa, Wasilah bin Al-Asqa, Aisyah binti Arsyad, Sahal bin Sa'ad, Amr bin Haris, Abu Tufail, Amir bin Wasilah. Itu menurut As-Suyuti. Jadi kata As-Suyuti, Abu Hanifah ini sebenarnya tabi'in. Bukan atba'ut tabi'in, tapi tabi'in itu sendiri. Ketemu langsung dengan para sahabat. Tapi yang jelas bukan masalah ketemunya, ya kan? Tapi memang masalah keilmuannya yang luar biasa, yang bisa menyedot begitu banyak orang untuk belajar ilmu agama. Dan beliau tinggal di Kufah itu membuat Kufah itu menjadi bertabur dengan para ulama hasil didikan beliau. Banyak orang datang ke Kufah itu untuk belajar di majelis atau madrasahnya Abu Hanifah. Apa sih yang membuat majelis atau madrasahnya Abu Hanifah ini menarik gitu ya? Karena beliau tuh punya keistimewaan, punya karakter khas gitu ya. Punya karakter khas, ya. Misalnya begini. Beliau sangat ketat dalam masalah menerima kesohihan hadis. Banyak orang menganggap Abu Hanifah itu kekurangan hadis, padahal tidak, karena sahabat bertabur di sana. Jadi tidak ada istilah kekurangan hadis. Yang ada, beliau tuh sangat hati-hati menerima suatu hadis yang dengan mudah orang-orang tuh memasukkan hadis. Oleh karena itu beliau kalau tidak hadis itu misalnya mutawatir dan sebagainya, itu beliau nggak terima. Gitu. Tetapi sebagai gantinya beliau juga ahli sekali dalam melakukan qiyas. Dengan ketatnya dia bikin hadis, ya, tidak semua hadis dia terima, termasuk hadis kunut subuh pun tidak diterima oleh beliau. Hadis kunut subuh. Makanya kalau kita kenal dalam mazhab Hanafi itu kunut subuh itu tidak disunahkan, malah bid'ah gitu. Karena menurut beliau hadis itu tidak valid gitu kan. Ketat sekali dalamnya. Nah, tetapi dalam hal qiyas itu kuat sekali. Kenapa? Karena Kufah itu adalah peradaban yang jauh berbeda dengan Madinah. Sehingga banyak hal yang harus diperbandingkan, yang harus dicari kesamaan benang merahnya, ilatnya itu apa. Katakanlah di Madinah itu orang makannya kurma, ya kan? Nah, di Kufah itu makannya sudah beda lagi. Sehingga nanti hukum-hukumnya juga beda lagi dan sebagainya, dan itu menarik. Bahkan sampai Imam Abu Hanifah sudah wafat pun, murid-muridnya itu masih menyedot perhatian besar dari dunia Islam. Bahkan nanti Al-Imam Syafi'i pun datang juga ke Kufah. Penasaran dia, pengen belajar ilmunya Abu Hanifah walaupun mereka tidak satu zaman ya. Nah, tapi itu Imam Abu Hanifah. Sekarang kita bicara Imam Malik. Imam Malik. Imam Malik rahimahullah itu adalah imamu ahlil hijrah atau imamu Daril Hijrah. Jadi beliau itu tinggalnya di Madinah, lahir di Madinah, hidup di Madinah, mengajar di Madinah dan sebagainya. Dan
mazhab Maliki ini juga menarik sekali. Banyak orang dari seluruh dunia datang ke Madinah. Karakter khasnya dari madrasah Malik ini. Jadi gini, kalau Imam Abu Hanifah dikenal imamu ahli ra'yi, gitu ya, karena ra'yunya tuh kuat sekali. Bukan berarti dia tidak pakai hadis, gitu ya, tapi dalam membuat perbandingan atau analoginya itu luar biasa. Logikanya mantap sekali, ya kan. Nah, Imam Malik kebalikannya, lebih banyak dikenal sebagai imamu ahlil hadis. Ya, kenapa? Ya karena beliau tinggal di pusatnya hadis. Ya di mana dulu Rasulullah itu SAW hidup. Beliau kan lahir tahun 93, nggak jauh beda dengan Imam Abu Hanifah. Di tahun 93 13 tahun selisihnya. Hanya 13 tahun kemudian Imam Malik sudah lahir di Madinah, dan beliau hidup bersama dengan banyak orang-orang yang karakteristiknya itu hampir tidak berubah dengan zaman Rasulullah SAW. Artinya tradisi yang dijumpai oleh Imam Malik adalah tradisi Nabawi, katakanlah. Betul, gitu ya. sehingga beliau punya satu usul fikih yang itu tidak dipakai oleh ulama yang lain. Amalu ahlil Madinah. Mau tahu Rasulullah itu bagaimana? Lihat saja orang Madinah kayak apa. Tentu orang Madinah di zaman beliau ya, bukan di zaman sekarang. Di masa Rasulullah, di masa Imam Malik, kalau mau tahu Rasulullah kayak gimana, nggak usah pakai hadis, nggak usah pakai riwayat, nggak usah pakai apa. Lihat aja sholatnya orang Madinah begitu, ya itulah sholatnya Rasulullah. Hukum-hukumnya Rasulullah kayak gimana? Ya lihat saja hukum yang berlaku. Uruf orang Madinah itu sama dengan urufnya Rasulullah. Karena Rasul sudah berhasil mengkader dengan madrasahnya itu, agar tradisinya adalah tradisi Nabawi. Tradisi Nabawi itu salah satu yang menarik. Dan yang menarik lagi adalah walaupun beliau menggunakan amalu ahli Madinah, tapi tetap beliau juga imam ahli hadis yang pakai riwayat juga. Ya, riwayatnya itu kuat sekali. Bahkan ada dikenal dalam ilmu hadis itu ada istilah silsilah zahabiyah. Silsilah zahabiyah itu adalah riwayat hadis yang paling kuat, ya, bandwidthnya tinggi, ya, gitu. Dia dedicated dengan kabel FO, fiber optic, tidak mengalami sedikit pun noise, gitu. Kenapa? Karena beliau mendapatkan hadis ini dari gurunya, Nafi', gitu ya. Kemudian Nafi' itu dari gurunya Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar itu dari Rasulullah SAW. Jadi jaraknya dekat sekali, gitu kan. Para ulama hadis sudah sepakat kalau ada hadis kok diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah, itu adalah silsilah zahabiyah. Nggak ada yang bisa mengalahkan kesohihan hadis yang silsilah zahabiyah itu. Dan beliau punya sebuah kitab yang luar biasa saat itu terkait hadis itu adalah kitab Al-Muwatta, yang para khalifah juga tertarik banget ingin menjadikan kitabnya Imam Malik ini sebagai kitab pegangan pedoman dalam negara, begitu kan? Itu madrasahnya berada di Madinah, ya? Di Madinah. Dan di antara yang tertarik untuk datang ke sana Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu ini berarti mazhab ketiga. Mazhab ketiga. Langsung bicara. Imam Syafi'i ini juga orang luar biasa juga, ya. Beliau itu lahir di tahun 150 Hijriah pada saat Imam Abu Hanifah di Kufah wafat. Tapi beliau lahirnya bukan di Kufah, bukan juga di Mekah, tapi di Gaza. Di Palestina sekarang ini, jalur Gaza, gitu. Tapi usia 2 tahun beliau kembali ke ke Mekah, dan di Mekah beliau menjalani banyak proses belajar dan yang luar biasa, yang basic, ya. Salah satunya beliau di madrasah Mekah itu. Salah satunya belajar sastranya orang Arab. Ada dia menghafal lughatu Bani Huzail sejak masih kecil, ya kan, sehingga sastranya sudah luar biasa. Beliau juga menghafal Quran di waktu yang sangat belia sekali, dan di usia 15 tahun beliau sudah menghafal Al-Muwatta karya Imam Malik, dan ikut duduk mengaji bersama Imam Malik dan menjadi murid yang paling dibanggakan oleh Imam Malik di Madinah, pada usia yang masih sangat belia. Di mana Imam Malik banyak berdiskusi, tanya jawab dan sebagainya, dan jawaban-jawaban Imam Syafi'i itu kemudian membuat Imam Malik mengangguk-angguk tanda setuju dan luar biasa. Tetapi Al-Imam Syafi'i ini nggak puas hanya dengan belajar satu mazhab saja, kemudian beliau meneruskan perjalanan ke Kufah, bertemu dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah, diantaranya Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dan sebagainya, untuk mempelajari intisari mazhab Hanafi. Jadi pada diri seorang Syafi'i itu ada 2 mazhab sekaligus. Ada mazhabu ahli hadis Imam Malik, dan mazhabu ahli ra'yi dari mazhabnya Imam Abu Hanifah. Dan kemudian beliau membangun sendiri mazhabnya sendiri menjadi mazhab Asy-Syafi'i, dan beliau tinggal di Mesir. Imam Syafi'i itu sangat kaya dengan pengalaman madrasah fikih yang ada di zaman itu. Betul. Jadi beliau ya ikut semua fakultas lah, begitu. Ikut semua fakultas, ikut semua aliran pemikiran. Dan yang menarik adalah beliau tidak menolak salah satunya
tapi menggabungkan semua keistimewaan dan kekuatannya itu dalam satu mazhab itu. Yang ketiga, yang keempat. Yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal. Ketika Imam Syafi'i ada di Baghdad, itu beliau punya salah satu murid yang luar biasa, yang Imam Syafi'i juga menghormati orang ini karena dia juga ulama besar, tapi juga mau ngaji sama Imam Syafi'i, namanya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ketika Imam Syafi'i meninggalkan Irak ke Mesir, Imam Ahmad inilah yang meneruskan pelajaran-pelajaran Syafi'i. Hanya saja Imam Syafi'i kemudian di Mesir beliau memperbaharui mazhabnya menjadi qaul jadid gitu kan, sehingga antara mazhab Hambali dengan Syafi'i itu ya 11-12 lah, ya, kakak adik gitu. Ya, kakak adik. Ya, barangkali itu tentang 4 madhab, keterkaitannya dengan madhab-madhab sebelumnya, dengan madrasah-madrasah sebelumnya. Lalu bagaimana kemudian dari madrasah yang 4 yang besar ini menjadi sebuah madrasah-madrasah di berbagai wilayah setelah zamannya mereka wafat? Kita ikuti jawaban dan kita simak penjelasannya nanti di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama Sekolah Fikih. Pemirsa, kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan kita sekarang di segmen yang keempat. Di segmen yang keempat ini kita mau melanjutkan pembahasan tentang kelanjutan madrasah fikih yang 4 madhab itu kira-kira seperti apa. Ketika madhab besar yang 4 ini kemudian menjadi populer dan terkenal di berbagai penjuru dunia, apakah kemudian muncul madrasah-madrasah dalam makna sekolah-sekolah yang mungkin mengajarkan madhab-madhab yang 4 itu? Kira-kira ada apa tidak itu, Ustaz? Ya, berlalunya masa 4 mazhab dengan imamnya itu bukan berarti kemudian mereka selesai, tapi justru malah semakin berkembang, semakin besar, semakin menyebar ke seluruh dunia, ya berkat madrasahnya itu. Karena pengkaderan di madrasah-madrasah itu terus berlangsung. Ya, tidaklah disebut ada sebuah madhab Syafi'i, kecuali ya di situ pada hakikatnya ada madrasah yang mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, ya kan? Nah, jadi nanti ada Al-Imam Ar-Rafi'i, Al-Muzani, dan yang lain-lain itu ya menyebarkan, mengajarkan, bikin madrasah-madrasah baru di berbagai penjuru dunia. Sehingga 4 mazhab itu kemudian menyebar ke seluruh dunia. Nah, kalau kita bicara, itu kan kalau 4 mazhab kan wilayah hidupnya sejak lahirnya imam ya, Imam Abu Hanifah itu tahun 80 ya kan, Imam Malik itu tahun 93, dan berakhirnya ya dengan wafatnya Imam Ahmad bin Hambal itu sudah tahun 200 sekian begitu ya. Jadi antara tahun 100 ke tahun 200 lah, itu berarti abad kedua dan ketiga Hijriyah. Nah, perjalanan madrasah-madrasah fiqhiyah ini tidak berhenti, tapi malah semakin besar, semakin besar, semakin berkembang besar, gitu ya. Semakin berkembang. Jadi di pusat-pusat peradaban Islam, entah itu di Kufah, entah itu di Baghdad, entah itu di Syam, Mesir dan sebagainya, itu berkembang menjadi besar sekali. Dan satu hal yang perlu diingat juga, di masa berikutnya itu Islam sudah bisa menyeberang Selat Mediterania. Jadi masuk ke Spanyol. Semakin luas. Semakin luas, dan berdiri juga di Spanyol itu madrasah fiqhiyah, begitu, sesuai dengan tentu dengan mazhabnya. Mungkin bisa disebutkan contoh-contohnya dari berbagai kota Islam yang populer ya. Kita mulai dari Baghdad dulu ya, di zaman Khilafah Bani Abbasiyah. Itu banyak sekali madrasah yang didirikan di zaman Khilafah Bani Abbasiyah. Dan sebagiannya atau sebagian besarnya itu memang disponsori oleh para khalifah. Karena mereka tetap butuh SDM untuk menjalankan administrasi, untuk mengatur masyarakat dan sebagainya. Jadi pemerintah memang peduli terhadap pendirian. Ya, itu ciri khas dari peradaban Islam itu adalah selain mereka punya istana, mereka punya masjid, mereka punya alun-alun lapangan, dan mereka juga punya universitas atau madrasah fiqhiyah itu. Yang terbesar bisa kita sebut misalnya di masa itu adalah Madrasah An-Nizamiyah. An-Nizamiyah yang didirikan oleh salah satu Perdana Menteri di zaman Bani Saljuk ya, yang bernama Nizamul Muluk, kalau pernah ingat ya, Nizamul Muluk. Nah, ini beliau adalah orang yang sangat peduli dalam masalah mendirikan madrasah fiqhiyah, dan kemudian memang benar-benar berdiri di tahun 457 Hijriah ya, atau kalau Masehnya sekitar tahun 1065 Masehi. Nah, beliau mendirikan Madrasah Nizamiyah ini terkenal sebagai pusat dari di kadernya para ulama besar berikutnya. Nizamiyah ini kita kenal di situ ada ulama besar Al-Juwaini yang diberi gelar Imamul Haramain. Karena beliau memang jadi guru besar di Mekah dan di Madinah, dan oleh Nizamul Muluk secara pribadi diminta pulang
ngajar aja di sini. Gitu. Emang itu kampung halamannya di Naisabur ya, di dekatnya Baghdad itu. Dan kemudian menjadi sebuah madrasah yang luar biasa besar gitu ya. Dan itu sezaman dengan ulama besar Syafi'i pada masa itu, yaitu Abu Ishaq Asy-Syairazi. Abu Ishaq Asy-Syairazi. Beliau ini kan penulis kitab Al-Muhadzab yang nanti syarahnya 200 tahun kemudian oleh Imam Nawawi itu menjadi fenomenal ya. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kemudian di dalam madrasah nizamiyah ini juga kita kenal nama besar lainnya, misalnya Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali yang kita kenal di Indonesia dengan karyanya Ihya Ulumuddin itu lulusan dari situ, dan kemudian beliau menjadi rektor juga di situ, pada masanya. Ada Abu Qasim Al-Alawi yang wafat tahun 482, ya, Abu Abdullah At-Tahawi dan seterusnya. Ini adalah rentetan panjang kejayaan Islam di Baghdad. Itu bukan hanya istana, tapi juga madrasahnya ini. Yang menarik, Nizamul Muluk ini kemudian beliau itu menggaji para dosennya di madrasah. Di madrasah itu sudah ada gajinya, sudah gaji ada tetap bulanan gitu. Iya, jadi dijamin lah ya, gurunya dibayar ya kan, muridnya kemudian disiapkan juga perpustakaan, ruang-ruangan kelas, tempat menginap dan sebagainya, sehingga ini seperti sebuah kampus modern sebenarnya yang kita kenal sekarang. Dan tapi itu sudah berdiri di tahun 457 Hijriah atau pada tahun 1065 Masehi. 1065 ya, Masehi. Ini luar biasa dengan kurikulum memang yang paling utama karena mereka ini rata-rata memang bermadzhab Syafi'i ya. Jadi ini sebuah madrasah fiqhiyah Syafi'iyah yang terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Perpustakaannya saja mempunyai lebih dari 10.000 jilid kitab ya. Dari hasil kadernya mereka. Jadi setiap ulama yang dilahirkan itu mereka menulis dan disimpan karyanya di perpustakaan itu. Dan kemudian madrasah ini bukan hanya ada di Baghdad atau Nisabur, tapi di kota-kota sekelilingnya juga ya. Nizamiyah itu. Nizamiyah ini ada di Mosul, ada di Balakh, ada di Isfahan, ya kan, di Basrah, di Tabriz dan sekitarnya. Jadi ini menjadi sesuatu yang tertulis dengan tinta emas. Nizamiyah 1, Nizamiyah 2, Nizamiyah 3 gitu ya. Dan para ulama yang lahir di sana adalah ulama-ulama besar yang tidak bisa dilupakan dalam sejarah. Betul. Gitu. Itu alumnus dari madrasah Nizamiyah gitu. Selain madrasah Nizamiyah yang ada di Baghdad dan sekitarnya ini, ada berapa Nizamiyah tadi? Apakah ada madrasah lain yang didirikan oleh Khalifah Islam? Di mana namanya, ini kalau kita loncat agak jauh ya, tahun 900-an Hijriah. Tadi kan 400 sekian ya, sekarang 900-an di Daulah Bani Fatimiyah. Daulah Bani Fatimiyah ini sebenarnya adalah negara yang sedikit agak meninggalkan pusatnya, induknya Bani Abbasiyah itu. Mereka juga katakanlah mazhabnya juga kurang sesuai. Mereka ini bermadzhab Syiah sebenarnya. Ini Syiah. Ya, Bani Fatimiyah di Mesir. Di Mesir. Di zaman itu sekitar tahun 970-an Hijriah, didirikanlah Masjid Jami' Al-Azhar yang karena Syiahnya itu mengambil kata Azhar itu dari Fatimatuz Zahra. Ini menurut sebagian riwayat ya. Ya waktu itu yang diajarkan memang teologi-teologi Syiah. Tapi datanglah zaman di mana kemudian Salahuddin Al-Ayyubi ya, dalam pahlawan perang salib itu, beliau datang dan kemudian menguasai Daulah Fatimiyah ini dan mengambil alih kepemimpinan di Mesir itu. Dan Salahuddin adalah seorang tokoh yang beraliran yang merebut Sunni. Al-Aqsa itu ya. Merebut Al-Aqsa, kemudian juga Azhar. Begitu. Jadi kalau kita sekarang ke Mesir nih, di Kairo itu ada benteng disebut dengan Qal'ah Salahuddin. Bentengnya Salahuddin, karena disitulah beliau. Nah, beliau kemudian meneruskan tradisi madrasah fiqhiyah di Masjidil Azhar ini, kemudian mengganti guru-guru dan kurikulumnya dengan yang dari kalangan Sunni. Dan yang menarik adalah Azhar ini tidak hanya membawahi satu mazhab saja. Ini perbedaannya dengan Nizamiyah tadi gitu ya. Kalau Nizamiyah itu hanya mengajarkan Syafi'i saja, satu warna. Nah, Azhar ini kita bisa temukan para ulama di masa lalu yang besar-besar, penulis kitab-kitab fikih yang mu'tamad, dari madrasah itu ternyata dari Al-Azhar ya. Saya boleh sebut namanya misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu ternyata orang Mesir. Kitabnya memang beliau ulama Syafi'i, wafat tahun 909. Kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Itu memang mazhab Syafi'i. Juga ada As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti. Ini dari orang Al-Azhar itu.
orang yang luar biasa, karyanya lebih dari 600 kitab, Masya 600 Allah. judul kitab ya. Salah satunya yang kita kenal adalah kitabnya Al-Asbah wan Nadhair itu ya, dalam ilmu usul fikih. Nah, Al-Khatib Asy-Syarbini misalnya. Al-Khatib Nah, Asy-Syarbini. ini masih Syafi'i juga, dari sana Ar-Ramli. Ar-Ramli. Ibnu Najim itu dari kalangan mazhab yang lain, Hanafi. Hanafi. Dari kalangan Hambali ada Al-Buhuti. Al-Buhuti Itu Hambali. dari Al-Azhar gitu Al-Azhar ya. juga. Asy-Syaran Bilali ini dari Hanafi, kemudian ada An-Nafarawi. An-Nafarawi ini dari Maliki, mazhabnya Maliki. Jadi 4 mazhab itu lengkap ada di Ya, Al-Azhar. sampai hari ini Al-Azhar tuh menerima 4 mazhab itu dan mengajarkannya, dan tanpa ada terjadi pertumpahan darah, berantem dan sebagainya, karena memang bisa dikombin sedemikian rupa dan rukun damai, dan itu sampai hari ini Al-Azhar masih dilestarikan gitu ya. Jadi menarik sekali Ustaz, ternyata madrasah-madrasah itu berkembang dari semenjak 4 imam madhab yang ada, kemudian menjadi madrasah-madrasah dalam bentuk sekolah-sekolah gitu ya, di berbagai kota. Tidak ada Nizamiyah, ada Al-Azhar, dan mungkin sebenarnya masih ada di kota-kota lain gitu ya. Di Damaskus ada juga nanti lahirnya Al-Imam Nawawi di madrasah di Damaskus itu. Kalau di Qurtubah itu ada Al-Imam Al-Qurtubi misalnya, di Andalusia, gitu luas sekali. Ya. Sebenarnya kita butuh waktu banyak berbicara tentang madrasah ini, tapi karena waktu kita terbatas, barangkali nanti di episode berikutnya atau di lain kesempatan. Para pemirsa, kita masih punya satu segmen lagi, di segmen yang terakhir, segmen yang kelima, tentu masih berbicara tentang madrasah fikih. Bagaimana kelanjutannya? Apakah ada di Indonesia madrasah fikih ini? Kita simak jawabannya di segmen yang terakhir nanti. Tetap bersama Sekolah Fikih. Pemirsa, akhirnya kita sampai juga di segmen yang terakhir dari episode madrasah fikih ini. Lalu di segmen terakhir ini ada pembahasan yang menarik. Barangkali kalau tadi kita bicara madrasah fikih di luar Nusantara, katakanlah di Baghdad, di Kufa, di Mekah, kemudian di Mesir, ada Al-Azhar dan seterusnya. Kira-kira apakah ada di Nusantara ini madrasah fikih gitu, yang kemudian kita sekarang jadi tahu fikih nih, mengajarkan kitab-kitab Fathul Qorib, Takrib dan seterusnya. Ya, memang kalau kita bicara Nusantara ini ya, kita ini posisinya paling pojok dari dunia Islam itu, paling jauh di timur, iya. Makanya ada ungkapan wilayah Islam itu terbentang luas dari ujung barat Maroko sampai ujung timur Maroke. Nah, begitu. Nah, memang daerah kita ini Nusantara sampailah dakwah Islam, bahkan sejak abad-abad pertama dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di abad ke-7 itu sudah sampai dakwah ke Nusantara. Dan di abad ke-13 itu sudah berdiri kerajaan-kerajaan Islam, kesultanan Islam. Betul. Di Aceh, di Palembang, di Banten, ya, Cirebon, mana itu Demak, Ampel dan seterusnya. Sampai Ternate Tidore dan Bone dan seterusnya itu. Tapi yang menarik kalau kita amati bahwa memang kita tidak menemukan ya bukti-bukti sejarah secara langsung bahwa para khalifah itu atau para sultan itu punya proyek semacam Nizamul Muluk tadi. Yang bikin mendirikan universitas gitu ya, Islam yang besar yang berdatangan orang dari seluruh dunia lalu melahirkan para ulama. Makanya kita nggak menemukan gitu. Kalaupun kita menemukan ulama Nusantara, mereka itu belajarnya ya ke Baghdad, belajarnya ke Mesir, belajarnya ke Madinah, Mekah dan seterusnya itu. Kita punya misalnya ya Syekh Nawawi Al-Bantani lah, begitu ya, At-Tirmasi, terus Al-Banjari, Al-Fadani gitu ya. Banyak kan di antara ulama nasional kita, ulama Nusantara kita. Tapi rata-rata mereka jadi ulamanya bukan di sini. Artinya madrasahnya bukan di Nusantara. Madrasahnya di Timur Tengah sana. Pulang ke sini barulah kemudian mereka mendirikan madrasah itu yang kita kenal dengan pesantren. Tapi atas inisiatif sendiri gitu ya. Nah, jadi titik tekannya di sini adalah bahwa ternyata kesultanan Islam yang ada di Nusantara itu nampaknya mereka belum mendirikan pusat-pusat pengajaran agama Islam atau madrasah fiqhiyah ini. Kita bisa jalan ke Jogja, itu kan Mataram Islam ya. Betul. Masjidnya ada. Masjid, ya, keratonnya ada, gitu ya. Ya masih kerajaan.
kemudian alun-alunnya juga ada, keratonnya ada, tapi kita nggak menemukan mana madrasahnya. Universitas yang didirikan oleh Mataram. Padahal kalau kita ke Kufah, ke Baghdad, ke Mesir, ke Damaskus, ya kita lihat masjidnya dan kita lihat ruwaknya. Di sini loh mereka dulu belajar, ya kan, tempat-tempat untuk mengkader para ulama. Dan itu satu. Yang kedua, memang kita tidak menemukan karya-karya para ulama yang hasil didikan dari Nusantara asli langsung, ya, kecuali di sini adalah cuman pesantren lalu kemudian dikirim ke Timur Tengah. Jadi kalau bicara tentang madrasah fikhiyah di Nusantara ada, tetapi levelnya level di bawah, dalam arti madrasah tadi, ya, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Setelah itu sudah tidak ada lagi, dan biasanya pesantren di Indonesia pun rata-rata berhenti sampai di tingkat aliyah. Nah, begitu. Setelah itu mereka meneruskannya ke Mesir, ke Saudi, ke Kuwait, ke Bahrain, ke mana-mana lah, ke Timur Tengah itu. Kita tidak menemukan madrasah fikhiyah, tapi kita menemukan memang pesantren. Ya, pesantren bisa juga disebut dengan madrasah fikhiyah, tetapi levelnya agak sedikit di bawahnya. Artinya baru persiapan saja, tingkatnya masih i'dadi, masih permulaan. Kalau dilihat dari sisi coraknya pesantren, sepertinya agak mirip dengan Nidhomiyah tadi di Baghdad gitu ya. Ya. Dia punya istilahnya fokus kepada satu madhab tertentu, yaitu Syafi'iyah kalau di Indonesia. Ya, kalau bicara madhab fikih di Indonesia, memang hampir semua ulama yang datang dari Timur Tengah, baik yang jalur perdagangan atau jalur memang dakwah itu sendiri, termasuk juga jalur dari Cina dan sebagainya, itu hampir rata-rata memang bermadhab Syafi'i. Ya, entah bagaimana ceritanya, tapi rata-rata bermadhab Syafi'i, sehingga ya corak mazhab atau aliran fikhiyahnya memang hampir sama semua. Hampir sama, yaitu bermadhab Syafi'i. Kecuali di akhir-akhir, ya, setelah kemerdekaan dan sebagainya, ketika di Saudi itu terjadi perubahan dan sebagainya, lah banyak juga alumni-alumni kita yang dari Timur Tengah itu yang kemudian mulai mengajarkan paham-paham baru, tapi bukan mazhab yang lain. Maksudnya bukan dari Syafi'i pindah jadi Hambali atau menjadi Maliki atau menjadi Hanafi, tetapi aliran yang baru lagi yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah dan sebagainya, yang cenderung tidak mazhab, malah la madhabiyah. Nah, itu yang banyak kemudian berkembang di Indonesia. Jadi kalau bermazhab ya Syafi'i, atau kalau tidak ya berarti tidak bermazhab. Nah, begitu. Kalau itu yang berkembang di Indonesia seperti itu. Yang kemudian menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat. Itu sering terjadinya karena memang berbeda ya latar belakangnya. Mungkin perlu belajar kepada Al-Azhar misalnya, yang madrasah fikihnya itu 4 mazhab diajarkan dengan toleransi di dalamnya gitu. Ya, itu agak asing kita di Indonesia. Ya, karena SDM-nya juga tidak ada. Kemudian kitab-kitabnya juga tidak ada. Katakanlah ada orang yang berinisiatif membangun sebuah kampus gitu ya, modern di zaman sekarang, kampusnya mengajarkan 4 mazhab. Kalaulah dananya ada, pengajarnya yang tidak ada. Karena pengajarnya rata-rata mazhabnya cuma Syafi'i. Nah, gitu. Kalaulah sekarang ada kampus seperti itu di Jakarta, di Indonesia, ini bukan milik orang Indonesia, milik orang Saudi, yaitu Jamiatul Imam Muhammad Ibnu Saud Al-Islamiyah yang dikenal dengan Lipia. Itu membuka fakultas syariah sejak beberapa tahun yang lalu, dan jurusannya adalah memang perbandingan mazhab. Sehingga mahasiswanya jadi kenal banyak mazhab, tapi bukan dalam rangka untuk menjelekkan satu dengan yang lain, tapi untuk mengajarkan secara keseluruhan. Dan kita di sekolah fikih ini, di Rumah Fikih Indonesia, insya Allah tidak jauh berbeda. Jadi kita mengajarkan dengan jujur semua mazhab itu, ya kan, tanpa harus mengajak mereka berpindah mazhab. Biarlah kalau memang dia aslinya bermadzhab Syafi'i, biarlah dengan kesyafi'iannya. Kalau dia Hanafi, Hambali, Maliki, dengan masing-masing mazhabnya. Tetapi setidaknya kita mengajarkan bahwa mazhab itu nggak cuma satu, ada banyak, dan masing-masing diajarkan juga bagaimana melakukan istidlal, bagaimana mereka berbeda dan sebagainya. Sekaligus juga diajarkan bagaimana bergaul dengan orang yang mazhabnya berbeda. Agar tidak terjadi konflik. Bisa jadi sekolah fikih ini adalah perpanjangan dari madrasah-madrasah fikih yang terdahulu mungkin ya. Ya, seperti yang ada di Al-Azhar, di mana dengan corak konsentrasi mengajarkan
ilmu fikih dengan kenyataan adanya beberapa mazhab itu, dan kemudian dengan kondisi kita yang sudah di zaman modern ini, ada internet, ada televisi, ada berbagai macam fasilitas yang memudahkan, maka kita tidak melupakan menggunakan manfaat-manfaat itu yang mungkin di masa lalu belum terfikirkan. Maka kita bikin rekaman ini, kita kemudian menulis buku, kita menulis di internet dan seterusnya. Bahkan sekolah fikih ini kita lakukan secara online. Inilah bentuk-bentuk modernisasi dari medianya. Tapi prinsipnya tetap dengan madrasah fikhiyah yang berorientasi ingin melahirkan para fuqaha di zaman sekarang, karena penting sekali kita adanya fuqaha itu. Percuma kita cerita atau teriak tentang tegaknya negara Islam, tegaknya hukum Islam dan sebagainya kalau kita tidak punya ulama. Ya kan? Dan ulama tidak akan lahir begitu saja, dia tidak akan turun dari langit, dan ulama itu tidak nurun sebagaimana hafalan anak-anak bidayah, al ilmu nurun dari bapaknya. Tapi ilmu itu harus beta'allum. Nah, di mana tempat ta'allumnya? Nah, kita berupaya ikut ambil bagian untuk bisa melahirkan para ulama, yang mana nanti ulama itu akan melahirkan ulama-ulama berikutnya dan seterusnya, dan akhirnya ilmu fikih ini menjadi difahami dengan mudah oleh masyarakat kita. Disitulah nanti kita baru bisa menjalankan agama kita dengan sesungguhnya. Jadi sebelum kita benar-benar menegakkan syariat itu di muka bumi ini, yang pertama adalah ilmunya gitu Ustaz ya. Ya, Rasulullah kan begitu langkahnya kan, tidak langsung tiba-tiba bikin Masjid Nabawi, bikin negara Madinah, tidak. Beliau mengkader dulu, edukasi dulu, dan kita mulai dari madrasah fikhiyah. Yang madrasah ini kalau di Rumah Fikih Indonesia terimplementasi dalam bentuk sekolah fikih. Kemudian ada program, kita juga punya kampus syariah. Nah, ya, ini kampus syariah untuk melahirkan para ulamanya. Ya, sedangkan kalau sekolah fikih dia untuk masyarakat yang umum. Nah, untuk edukasi terhadap masyarakat tentang fikih dan ajaran agama Islam secara umum. Ya, menarik kali. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang saya simpan, tapi karena waktu kita dibatasi hanya 1 jam ini, maka barangkali kita punya episode dan kesempatan lain. Pemirsa, kita masih punya 1 episode lagi dalam pengantar ilmu fikih di mata kuliah ini. Di episode ke-8 nanti tentu ada pembahasan yang jauh lebih menarik dari episode-episode sebelumnya. Terus ikuti mata kuliah yang ada di Sekolah Fikih. Dan bagi para pemirsa yang belum tergabung dengan program kami, Sekolah Fikih ini, kami persilahkan untuk mengunjungi dan melakukan registrasi di website kami, sekolahfikih.com. Sedangkan bagi Anda, para pemirsa yang sudah tergabung, yang sudah menjadi mahasiswa, kami persilahkan juga untuk mengerjakan soal-soal latihan yang sudah kami sediakan untuk episode madrasah fikih ini. Akhirnya saya, Stomo bin Abi Nasr, dan juga narasumber kita Ustadz Ahmad Syarot LCMA beserta kru dan kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.